Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi bilang bahwa mendatangi istri dari belakang itu bisa menyebabkan anak yang dilahirkan ini matanya menjadi juling. Kali ini kita akan membahas salah satu gaya bercinta suka banget dipraktekkan oleh orang-orang, yaitu doggy style. Mendatangi istri dari belakang itu bukan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam acara Maljum atau Malam Jumat bersama dengan Ustadz guys. Kali ini kita akan membahas salah satu gaya bercinta yang bukan hanya sering dibicarakan oleh orang, tapi suka banget dipraktekkan oleh orang-orang, yaitu doggy style. Oke, jadi gambarannya ini gue harus menggambarkan gitu, dipraktekkan gitu, kayaknya nggak usah deh ya. Aku deskripsiin aja nih. Jadi doggy style itu adalah gaya bercinta di mana yang laki-laki itu posisinya itu setengah berdiri atau berdiri juga bisa. Nah, kemudian perempuannya itu menungging begitu, sehingga area belakangnya itu bisa divisualisasikan ke suaminya. Nah, kemudian suaminya ini mendatangi istrinya tersebut. Nah, itu disebut sebagai doggy style. Nah, doggy style ini sempat menjadi perbincangan atau pembicaraan di masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Bahkan menjadi penyebab turunnya salah satu ayat Al-Quran. Nah, jadi ada seorang sahabat Nabi yang mohon maaf meskipun saya tahu siapa namanya, tetapi mohon maaf harus saya rahasiakan demi menjaga muruah daripada sahabat tersebut. Oke. Jadi sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi bilang bahwa mendatangi istri dari belakang itu bisa menyebabkan anak yang dilahirkan ini matanya menjadi juling. Aduh, bingung ya sekarang menggunakan kata-kata semacam itu. Semenjak gila nggak boleh, harus diganti ODGJ. Cacat nggak boleh, harus diganti dengan difabel. Nah, ini aku juga bingung ya. Juling ini mau diganti apa lagi? Pokoknya kalian paham lah ya, mata juling itu bagaimana. Nah, orang-orang Yahudi memiliki kepercayaan bahwa mendatangi istri dari belakang itu bisa menyebabkan anak yang dilahirkan ini matanya menjadi juling. Nah, beberapa saat kemudian ini turunlah wahyu Al-Quran, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi istri kalian ini seumpama ladang bagi kalian untuk menabur benih. Ya, artinya benih nutfah anak Adam yang ditanamkan kepada rahim istri begitu, untuk kemudian nanti lahir putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Nah, sehingga kemudian ditegaskan di situ di dalam Al-Quran, fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah istrimu dari arah mana saja. Ini perintah, fa'tu, datangilah. Nah, di dalam ilmu usul fikih itu dikatakan bahwa tidak semua perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, seperti misalkan al-amru ba'dan nahyi tadullu alal
ibaha. Perintah yang datang sesudah larangan ini hanya menunjukkan bahwa hal tersebut sekedar diperbolehkan, bukan berarti diwajibkan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah boleh, apakah boleh. Nah, sehingga dari situ ketika ada perintah, ini tidak menunjukkan bahwa kita wajib mendatangi istri kita dari belakang, tetapi itu hanya sekedar memperbolehkan kita mendatangi istri dari belakang. Artinya, Al-Quran menepis mitos-mitos orang Yahudi yang mengatakan itu tadi, kalau mendatangi istri dari belakang, melakukan gaya variasi bercinta doggy style, ini bisa mengakibatkan mata anak yang dilahirkan menjadi juling. Nah, oleh karena itu, dengan sangat tegas bisa kita katakan bahwa gaya bercinta doggy style itu hukumnya adalah halal atau boleh-boleh saja. Tapi awas, jangan salah memahami kalimat saya tadi. Mendatangi istri dari belakang itu bukan berarti lubang pantat yang didatangi. Ngomonginnya saja, membayangkannya saja, saya sudah Tapi fokus tetap harus ke arah, vagina dari istri kita. Ya. Jadi yang boleh didatangi itu adalah kubulnya. Ya. Sama sekali kita tidak boleh mendatangi dubur daripada istri kita. Nah, oleh karena itu, ya, ini menunjukkan bahwa variasi bercinta di dalam Islam ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi misalkan bagi suami istri yang tidak mau ya menggunakan gaya-gaya yang terlalu monoton, gaya misionaris saja, misalkan istri tiduran di bawah, kemudian laki-laki mendatanginya dari atas. Bosen kalau cuman gaya itu, pengen gaya-gaya yang lain, doggy style, terus belarak sengkleh, ketek apa dan lain sebagainya, macam-macam istilahnya itu. Nah, itu diperbolehkan, silahkan, sah-sah saja apabila ternyata itu menjadi pendukung ya, atau menjadi support system bagi tingginya kualitas maupun kuantitas bercinta pasangan suami istri. Dengan catatan yang dituju adalah lubang kubul atau vagina. Tidak boleh sama sekali menyerang daerah dubur. Nah, barangkali itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Anda boleh kok ya menggunakan berbagai macam gaya apapun dalam bercinta, itu sah menurut Islam. Jadi hukumnya itu halal. Tetapi ya, jangan sampai lupa. Sekali lagi saya terus-menerus menyarankan kepada Anda untuk selalu membaca artikel-artikel ilmiah tentang ilmu medis berkaitan hal ini. Ya, jadi jangan sampai Anda melakukan gaya-gaya tertentu yang terlalu ekstrim dan ternyata ini secara medis merugikan salah satu pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ikroh. Ikroh itu artinya memaksa. Ya. Biasanya nih suami yang suka maksa. Ya. Pengen istrinya diajak pakai gaya begini. Pengen istrinya diajak pakai gaya begini. Ingat, komunikasi adalah persoalan yang paling utama. Sebelum melakukan gaya yang aneh-aneh dan tidak familiar bagi pasangan kita, sebaiknya kita komunikasikan dulu. Nyaman nggak kalau misalkan menggunakan gaya semacam ini? Dicoba dulu, kalau merasa tidak nyaman, ya sudah, ganti gaya lagi yang kemudian bisa sesuai dengan selera antara kedua belah pihak.
Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.